Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi ibadihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang. Kemudian, sholawat beriringan salam selalu tercurah pada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau ila yaumil mahsyar. Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat Rasul, serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapih dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad SAW pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam, yang akan diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tertinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir. Dari ayat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW merupakan figur yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab beliau SAW merupakan sosok seorang pemimpin ideal yang sangat berhasil dalam sejarah manusia, bahkan menjadi rahmatal linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatal lil alamin. Pada dasarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni sidik, yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya.
tabligh, yang artinya menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. 4. Amanah, yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Fatonah, yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam membuat perencanaan visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Selain itu juga dikenal ciri pemimpin Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaknya melayani, bukan dilayani, serta menolong orang untuk maju. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman. In alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Secara ringkas, saya ingin mengemukakan bahwasannya pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, serta objektif dan dengan penuh rasa hormat membuat keputusan seadil-adilnya dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, bertukar gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasihati satu sama lain sedemikian rupa, sehingga para pengikut atau bawahan merasa senang mendiskusikan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Pemimpin Islam bertanggung jawab bukan hanya kepada pengikut atau bawahannya semata, tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengemban amanah kepemimpinan, kemudian selalu dipahami bahwa seorang muslim diminta memberi nasihat bila diperlukan. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Tamim Abi Awas meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau menjawab, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin umat Islam, dan kepada masyarakat kamu. Sebagai akhir dari syarahan ini, dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, pemimpin harus bercermin dan mengambil cara dan strategi Rasul dalam memimpin dan mengemban amanah itu, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah dalam memimpin. Seperti inilah pemimpin yang kita harapkan. Mudah-mudahan di mana masa yang akan datang bisa kita dapatkan, agar masyarakat kita bisa mapan penuh dengan kehadirat Tuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah hilafnya mohon maaf. Nadahanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.